Halo semuanya, perkenalkan aku Devi Iftitaul Fadlah dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi sektor publik tentang teknik pencatatan di akuntansi sektor publik itu sendiri. Sebelumnya, pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran offering KK tahun ajaran 2022-2023. Video ini akan memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu membahas tentang teknik akuntansi sektor publik, yang kedua yaitu membahas tentang basis akuntansi dan fokus pengukuran pada akuntansi sektor publik, dan yang terakhir yaitu latihan soal. Mulai dari poin yang pertama yakni teknik akuntansi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik itu sendiri dibagi menjadi 3 macam teknik. Yang pertama yaitu akuntansi dana, yang kedua akuntansi anggaran, dan yang ketiga akuntansi komitmen. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat dari masing-masing poin teknik ini. Teknik akuntansi yang pertama yakni akuntansi dana atau fund accounting. Penggunaan istilah dana bagi organisasi nirlaba dan institusi pemerintah berbeda dengan entitas swasta. Bagi perusahaan komersial atau entitas swasta, dana adalah bagian dari aktiva yang dicadangkan karena akan digunakan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu. Sedangkan bagi organisasi nirlaba atau institusi pemerintah, dana adalah suatu entitas akuntansi tersendiri. Secara umum, penggunaan dana ini memiliki tujuan sendiri-sendiri dalam penggunaannya. Maksudnya adalah keseluruhan dana yang dimiliki oleh organisasi sektor publik itu mempunyai tujuan sendiri-sendiri dalam penggunaannya, baik karena faktor eksternal, faktor internal, maupun karena peraturan tertentu. Sehingga karena adanya keterbatasan penggunaan dana atas tujuan dan kewajiban pertanggungjawaban kepada pihak penyedia dana, organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah menggunakan akuntansi dana untuk mengontrol dana yang dibatasi tersebut, sekaligus untuk menjamin ketaatan atas persyaratan yang ada. Kesatuan dana-dana yang dimiliki oleh organisasi sektor publik dapat digolongkan menjadi 2, yaitu dana yang bisa dibelanjakan atau expendable fund dan dana yang tidak bisa dibelanjakan atau non-expendable fund. Dana yang dibelanjakan atau expendable fund yaitu dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-bisnis yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Sedangkan dana yang tidak dibelanjakan yaitu dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Dana ini digunakan sebagai pendukung expendable fund. Yang kedua yakni akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggaran. Tujuan praktik ini adalah untuk melihat pelaksanaan anggaran yang telah dibuat dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan kepatuhannya. Organisasi sektor publik menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasinya dalam 2 kolom secara bersama-sama. Untuk mendapatkan penyajian tersebut dikembangkan beberapa alternatif metode dan teknik pencatatan, antara lain yaitu yang pertama, mencatat anggaran sebagai sebuah transaksi tersendiri dan memperlakukan setiap akun anggaran sebagai akun buku besar tersendiri yang setara dengan akun lainnya. Yang kedua yaitu mencatat anggaran sebagai sebuah transaksi tersendiri dan menempatkan sebagai akun di buku besar pembantu di setiap akun realnya. Dan yang ketiga yaitu menjadikan anggaran sebagai informasi yang melekat di setiap buku besar. Analisis terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi anggaran ini harus dilakukan secara cermat agar tidak menghasilkan kesimpulan yang salah. Selain itu, penyusunan anggaran biasanya dilakukan sampai pada level terendah, yaitu pada perincian objek. Yang ketiga yaitu akuntansi komitmen atau commitment accounting. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh beberapa pemerintah yaitu mengakui transaksi ketika organisasi berkomitmen terhadap transaksi tersebut. Artinya, transaksi tidak diakui ketika kas dibayarkan atau diterima, ataupun ketika faktur diterima atau dikirimkan, tetapi pada titik yang lebih awal yaitu ketika pesanan dibuat atau diterima. Pencatatan tersebut bertujuan sebagai encumbrance atau penghalang atas dilakukannya belanja pada jenis atau kelompok yang sama, sehingga menyebabkan terlambat
terlampauinya anggaran belanja yang bersangkutan. Berikut adalah ilustrasi jurnal dalam akuntansi komitmen. Pada saat melakukan pemesanan, kita dapat mendebitkan beban pemesanan dan mengkreditkan cadangan pemesanan. Sehingga pada saat transaksi real dilakukan, kita perlu membuat jurnal balik untuk menghapus beban pemesanan tersebut, yaitu dengan mendebitkan cadangan pemesanan dengan mengkreditkan beban pemesanan. Sehingga jurnal untuk mencatat transaksi pembelian perlengkapan berdasarkan dokumen transaksi tersebut, yaitu dengan mendebitkan belanja perlengkapan dan mengkreditkan beban pemesanan. Fungsi utama akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, mereka perlu mengetahui besarnya anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang dibuat. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu basis akuntansi dan fokus pengukuran. Basis akuntansi digunakan sebagai pijakan dalam proses pencatatan, yaitu untuk menentukan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proses pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan akan memengaruhi susunan standar akuntansi, baik dalam kerangka konseptual maupun pernyataan-pernyataan terkait dengan kapan transaksi diakui dan besar nilainya. Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang akan terpengaruh oleh pemilihan basis akuntansi, terutama bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan informasi atau unsur yang harus dilaporkan. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi akan diakui. Dalam akuntansi sektor publik terdapat 3 macam basis akuntansi yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu basis kas, yang kedua basis akrual, dan yang ketiga basis kas modifikasi. Pada basis kas memiliki fokus hanya pada pengukuran kas. Akibatnya, neraca yang dibuat hanya akan melaporkan akun kas, sehingga ekuitas dana yang ada di sisi pasifa hanya akan menggambarkan keadaan kas. Pada basis akrual yaitu memiliki fokus pada pengukuran seluruh sumber daya yang dimiliki. Neraca yang dibuat akan melaporkan seluruh kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki. Sehingga pada basis kas modifikasi mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas, sekaligus menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual. Transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, namun perbedaannya basis ini menggunakan fokus pengukuran atas seluruh sumber daya. Basis yang pertama yaitu basis kas. Basis kas melakukan pengakuan hanya berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Jadi hanya memiliki fokus pengukuran hanya pada kas. Akibatnya yang dilaporkan dalam neraca itu hanya akun kas, dan ekuitas dana yang ada di sisi pasifa hanya menggambarkan keadaan kas. Hal itu memberikan dampak kepada pencatatan, sehingga pada teknis pencatatan ketika pembelian aset tetap dicatat sebagai biaya atau belanja. Berikut adalah tampilan neraca awal jika menggunakan basis kas. Basis yang kedua yakni basis akrual. Basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan biasanya memiliki fokus pada pengukuran pada semua sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, neraca yang dibuat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar. Oleh karena itu, ekuitas dana akan menggambarkan nilai kekayaan bersih seluruhnya, tidak hanya kas jika dibandingkan dengan basis kas seperti sebelumnya. Berikut adalah tampilan neraca awal. Yang ketiga yakni basis kas modifikasi. Basis kas modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas, sekaligus juga menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual. Dengan basis modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan fokus pengukuran atas semua sumber daya. Jadi, dalam basis kas modifikasi dilakukan jurnal tambahan untuk mengakui transaksi-transaksi yang mempengaruhi penyajian unsur-unsur non-current resource. Berikut adalah latihan soal untuk menunjang dan evaluasi pemahaman tentang materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.